Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hidrokarbon. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang video hidrokarbon yang jenis alkana, maka di video kali ini kita akan membahas yang alkena dan alkuna. Kita sudah membahas tentang hidrokarbon jenis alkana mengenai tata nama, isomer, dan juga reaksi. Maka di video kali ini kita akan membahas tentang alkena dan alkuna mengenai tata nama juga, isomer, dan juga reaksi. Sebelum masuk ke materi alkena dan juga alkuna, lebih baik kita review sedikit tentang materi alkana kemarin. Kita mulai dari tata nama terlebih dahulu. Oke, kita mulai dulu dari sebelah sini, dari alkana. Untuk tata nama, langkah pertama yang harus kita ambil ketika menentukan tata nama yakni menentukan rantai induk. Ingat, rantai induk adalah rantai terpanjang dari struktur hidrokarbon. Misal saya punya struktur seperti ini, maka rantai terpanjang yang harus saya gunakan adalah yang ini. Nah, apakah rantai terpanjang itu harus lurus saja, lurus terus gitu? Enggak, bisa saja ke bawah. Cuman di sini kalau kita lihat ke bawah, kita coba ke bawah, cuman 1, 2, 3, hanya ada 3C. Maka dari sini ke sini tidak bisa kita gunakan sebagai rantai induk. Jadi rantai induknya kita buat lurus saja. Kalau kita buat lurus jadi 1, 2, 3, dan 4 atom C, rantai atom C yang terpanjang. Lalu yang kedua, setelah kita menentukan rantai induknya, berarti yang di sini kita tentukan sebagai cabangnya. Setelah tahu mana yang rantai induk dan mana yang cabang, kita harus memberikan penomoran. Penomoran, ingat, penomoran dimulai dari rantai yang memiliki cabang terdekat. Cabangnya kan di sebelah sini nih. Jadi penomorannya harus kita mulai dari C yang di sini, bukan C yang di sini. Kenapa? Karena di sini yang paling dekat dengan cabang. Coba kita mulai di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ada cabang kan? Coba kalau kita misal mulai dari sini nih. Misal 1, 2, 3. Nomor 3 baru ada cabang. Nah, ini tidak boleh. Jadi penomorannya tidak boleh dari sebelah kiri, harus dimulai dari sebelah kanan. Karena di sini atom C di rantai induk ada 4. 4 itu namanya butana. Karena ini alkana ya, jadi akhirannya ana. Kalau alkena nanti jadi butena, kalau alkuna jadinya butuna, begitu. Karena dia ada 4, namanya butana. Kemudian di atom C nomor 2 terdapat cabang CH3. CH3 ini adalah cabang metil. Jadi di depannya harus kita tambah 2 metil butana. Lalu selanjutnya, yang alkena, ini juga hampir sama. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan juga menentukan rantai induknya. Nah, kalau ini sama saya buat, jadi rantai induknya yang ini. Nah, sekarang coba dilihat bedanya alkana dan alkena ada di mana. Kalau alkana, tangan penghubung antara C dengan C dengan C ini hanya ada satu-satu. Beda dengan yang ini. Ini satu, yang ini kesini juga satu, tapi yang di sini ada 2. Nah, karena ada rangkap 2, berarti kita sebut sebagai alkena, itu cirinya. Dan bedakan dengan alkuna. Kalau alkuna berarti di sini cirinya ada rangkap 3. Bu, lalu lihat di sini. Nah, di sini
CH2. Sementara di sini CH saja. Kenapa ini bisa terjadi? Coba diingat-ingat kembali. Atom C memiliki konfigurasi 2,4. Maka 4 ini kita sebut sebagai elektron valensi. Karena dia ada elektron valensi 4, maka dia bisa mengikat 4 atom yang lain. Jadi kalau kita gambarkan, nah dia bisa memiliki 4 tangan. Coba di sini. Kalau di sini berarti ada H3, ada H, dan ada H-nya kan sebanyak 3 nih. Nah, terus ini gandeng siapa? Ini gandeng yang di sini, C gini. Kalau yang di sini, coba. Ini C, kemudian dia mengikat H sebanyak 2. Kemudian kita gambar garisnya ini, rangkap. Kemudian C, kemudian C, H, dan H. Kemudian di sini dia mengikat C lagi, kemudian mengikat H sebanyak 2, C lagi mengikat H sebanyak 3. Nah, coba kita hitung yang di sini. C yang di sini ada 1, 2, 3, dan 4 tangan kan? Nah, makanya itu. Jadi di sini nggak boleh kita tambah lagi H sebanyak 1. Nanti tangannya ada 5. Nggak boleh. Ini cuma boleh seperti ini saja. Ini kita hapus. Oke, kembali lagi ke tata namanya. Kita kan sudah tahu rantai induknya yang mana. Yang ini kan yang saya kasih kotak merah. Kemudian kita kasih penomoran juga. Penomorannya dimulai dari mana? Kebetulan sama. Penomoran kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Karena 4 sama seperti tadi, 4 awalannya adalah but, tapi bukan butana. Karena di sini adalah alkena, bukan alkana. Jadi namanya adalah butena. Kemudian di nomor 1 ini ada rangkap, di nomor 1 ini ada rangkap. Depannya kita kasih angka 1 untuk menunjukkan posisi rangkapnya. Kalau posisi rangkapnya bukan di nomor 1 ya tulis 2, nomor 3 begitu. Baru setelah itu 1 butena, depannya kita tulis cabangnya. Cabangnya kebetulan sama, cabang metil. Jadi namanya 2 metil 1 butena. Lalu yang terakhir, di sini ada alkuna. Ini jelas rantai induknya yang ini ya, nggak belok-belok. Kemudian penomorannya kita mulai dari mana? Tetap dari sini. 1, 2, 3, 4. Karena di sini ada rangkap, nggak boleh kita mulai dari sini. Karena ada 4 juga, jadi namanya butuna. Rangkapnya di nomor mana? Di nomor 1. Jadi namanya 1 butuna untuk struktur ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Jadi setelah kita mengetahui tata nama dari alkana, alken, dan alkuna, sekarang kita beranjak ke isomer. Jadi isomer itu suatu hidrokarbon yang memiliki rumus molekul sama, tapi strukturnya berbeda. Karena strukturnya berbeda, otomatis namanya juga akan berbeda. Coba kita lihat di sini, sudah saya berikan contoh. Struktur yang seperti ini memiliki rumus molekul C4H10. Dapat dari mana? Kita hitung. C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan H-nya ada 10. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3, hasilnya adalah 10. Kemudian, untuk memperoleh isomernya, kita harus mengotak-atik salah satu atom C ini untuk dijadikan cabang. Misal, saya ingin memindah ini, CH3 yang ini, saya pindah ke tengah. Jadi kalau kita gambarkan CH3,
CH. Kenapa kok CH? Karena di sini saya kasih cabang. Kalau saya kasih CH2 berarti nanti tangannya ada 5. Ingat yang sebelumnya. Tidak boleh. Terus di sini bukan CH2 melainkan CH3. Karena kalau kita tulis cuma CH2 berarti tangannya ada 3 doang. Maka dari itu kita harus menambahkan satu tangan lagi menjadi CH3. Coba kita hitung, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tetap 4 kan? Dan hanya ada berapa? 3 tambah 3 tambah 3, 9 tambah 1, 10. Tetap C4H10. Tapi strukturnya berbeda. Karena strukturnya berbeda, ini namanya juga akan berbeda. Kalau di sini namanya adalah N-butana atau normal butana. Kalau yang di sini namanya 2-metil propana. Berbeda kan? Lalu yang selanjutnya untuk isomer alkena. Khusus untuk alkena ini kita punya 3 jenis isomer. Ada isomer rantai, isomer posisi, dan juga isomer geometri. Untuk isomer rantai ini sama seperti alkana tadi, jadi kita memindah-mindah salah satu atom C untuk dijadikan cabangnya. Misal di sini saya punya 1 butena, ya kan? Kemudian kita pindah C yang di sini untuk pindah ke C yang di nomor 2 di sini. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Dia kan sudah berubah namanya. Ini yang disebut sebagai isomer rantai. Lalu untuk yang isomer posisi bagaimana? Kalau isomer posisi berarti posisi cabangnya yang berubah-ubah. Lihat di sini, posisi cabangnya di nomor 1 kan? Kalau di sini, posisi cabangnya di nomor 2. Lalu untuk isomer geometri ada 2 jenis lagi, kita bagi lagi menjadi 2, yakni cis dan juga trans. Isomer geometri ini cirinya membentuk suatu bidang seperti ini. Kalau kita gambarkan sebenarnya sama saja. Dari isomer posisi ini C-nya ini kita taruh tengah, kemudian di sini ada H dan juga CH3, di sini juga ada H dan juga CH3, sama seperti ini. Bedanya dari mana? Kalau cis, ini yang sejajar, atomnya sama, H dan H. Kalau di sini CH3 dan CH3. Sementara di trans, lihat. Di sini H, tapi di sini bukan H, tapi CH3. Hanya di sini. CH3-nya di sini. Berseberangan kan? Nah, jadi kalau cis itu sejajar sama, sementara trans berseberangan. Beda kan? Ini dengan ini dengan ini. Lalu untuk yang alkuna bagaimana? Kalau untuk yang alkuna, ini hanya ada 2 jenis isomer, yakni isomer rantai dan juga isomer posisi. Misal, saya punya struktur seperti ini. Kalau kita mau buat isomer rantai, berarti harus dipindah yang ini, misal yang belakang, dipindah ke tengah sini. Jadi strukturnya akan seperti ini. Ini namanya 1, 2, 3, 4, 5 karena ada 5 pentuna karena alkuna ya. Kemudian kalau yang ini rantai induknya kan yang ini kita sebut sebagai cabang. Lalu penomorannya dari mana? Penomorannya kita mulai dari sini karena dekat dengan rangkap. 1, 2, 3, 4. Ada 4 namanya berarti butuna. Rangkapnya di nomor 1, kemudian di nomor 3 ada cabang metil. 3 metil, 1 butuna, kan berbeda nama. Lalu untuk isomer posisi sama seperti di alkena tadi. Kalau di sini rangkapnya di nomor 1, sementara kalau di sini rangkapnya berada di nomor 2.
Jadi namanya adalah 2-pentuna. Untuk yang selanjutnya, kita membahas tentang reaksi dari alkana, alkena, dan alkuna. Kita mulai dulu dari alkana. Untuk hidrokarbon jenis alkana, reaksinya pada umumnya adalah reaksi substitusi. Bagaimana reaksi substitusi itu terjadi? Misal, saya punya CH4, CH4 adalah metana, bereaksi dengan gas klorin, menghasilkan CH3Cl plus HCl. Kalau kita gambarkan seperti ini, C mengikat 4 atom H, kemudian ada Cl berikatan dengan Cl. Nah, di sini misal kita putus. Nah, kemudian di sini kita putus. Cl yang putus di sini, dia akan berikatan dengan CH3 yang di sini. Sementara H yang putus di sini, dia akan bereaksi dengan Cl yang ada di sini. Jadi kalau kita gabungkan, nah seperti ini kan. CH mengikat sebanyak 3 dan juga Cl. Kemudian di sini juga ada HCl. Lalu yang berikutnya, kita akan bahas reaksi dari alkena dan alkuna. Reaksi dari alkena dan alkuna ini sama. Yang pertama, reaksi adisi oleh gas hidrogen. Gas hidrogen itu kan gas H2. Contohnya seperti ini. Jika saya punya etena dan juga etuna. Kita bahas dari etena terlebih dahulu. Jika etena ini bereaksi dengan gas hidrogen atau H2, maka ini kan ada H sebanyak 2 ini maksudnya. H yang pertama, dia akan masuk mengikat ke C yang di sini. Kemudian H yang satunya lagi, dia akan berikatan dengan C yang di sini. Maka dia akan membentuk suatu alkana seperti ini. Yang awalnya hanya ada 2, di sini hanya ada 3. Maka rangkap yang ada di sini, dia akan menjadi ikatan tunggal. Begitu juga dengan etuna yang ada di sini. Nah, H yang ada di sini, dia akan berikatan dengan C yang di sini. Kemudian H yang ada di sini, dia akan berikatan dengan C yang ada di sini. Maka dia akan memutus satu ikatan rangkap 3-nya akan menjadi ikatan rangkap 2 atau sama seperti ini. Jika dia direaksikan lagi dengan gas H2, maka H yang di sini dia akan berikatan dengan C yang di sini. Dan H yang di sini dia akan berikatan dengan C yang di sini. Sama, dia akan membentuk etana seperti ini. Jadinya CH3 dan CH3. Jadi intinya reaksi alkena dan alkuna, reaksi adisi dengan gas hidrogen, maka dia akan menghasilkan suatu alkana. Lalu reaksi yang kedua, yakni reaksi adisi oleh gas hidrogen halida atau HX. H adalah gas atom H, atom hidrogen. Kemudian X ini adalah halida. Ingat, halida itu nama dari golongan 7A. Jadi X ini bisa berupa Cl, Br, I, atau F, FCl-Br-I, hidrogen halida. Misal saya punya struktur seperti ini. Ini namanya adalah 1 propena. 1 propena ini direaksikan dengan gas HCl, ingat di sini, hidrogen
dan halida. Halidanya saya menggunakan yang Cl. Jika kita pisah HCl ini menjadi H dan juga Cl. Jika adisi dengan gas hidrogen yang pertama tadi, kita bisa sembarangan ya menentukan H ini masuk ke sini atau masuk ke sini. Terserah. Kalau diadisi dengan gas hidrogen halida ini, kita harus mengikuti aturan Markov-Nikov. Gampangannya, ingatannya, aturan Markov-Nikov itu yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Maksudnya bagaimana? Yang kaya akan H, dilihat di sini, ikatan rangkapnya kan ada di sini. Yang kaya akan atom H atau mempunyai H lebih banyak, dia akan ketambahan H lagi. Sementara yang memiliki sedikit atom H, maka dia akan kemasukan oleh halidanya. Lihat di sini. Di sini ada H sebanyak 2, sementara di sini ada H sebanyak 1. Maka yang akan dimasuki oleh H di sini adalah atom C yang di sini. Sementara Cl yang ada di sini, dia akan masuk ke C yang ada di sini karena dia hanya lebih sedikit. Maka strukturnya kita bisa gambarkan seperti ini. CH3, CH yang di sini dia berikatan dengan Cl, kemudian ikatan rangkapnya putus kan menjadi CH3 yang awalnya ada 2 menjadi ada 3. Selanjutnya reaksi yang ketiga yakni reaksi adisi oleh gas halida atau X2. Seperti tadi ya, bisa dari golongan 7A. Misal di sini saya ambil yang BR2. Ketika ada etuna bereaksi dengan BR2, maka BR yang ada di sini dia akan berikatan dengan C yang di sini. Kalau ini bebas karena sama aja kan, tidak perlu mengikuti aturan dari Markov-Nikov. Jadi dia akan membentuk struktur yang seperti ini. BR yang di sini berikatan dengan yang di sini menjadi seperti ini, dan BR yang di sini berikatan dengan C di sini menjadi seperti ini. Awalnya yang ada rangkapnya 3, dia akan mengalami pemutusan atau adisi menjadi rangkap 2. Sekian penjelasan materi hidrokarbon tentang alkana, alken, dan alkuna yang mengenai tata nama, reaksi, dan juga isomernya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar. Pasti akan saya jawab. Terima kasih sudah menonton, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.